Kereta komuter yang penuh sesak menuju ke tujuannya. Tapi untuk satu penumpang yang tidak beruntung, dia sedang dalam perjalanan ke tujuan yang sangat tidak terduga. Dia membeli tiketnya sama seperti yang dia lakukan setiap hari dan divalidasi oleh kondektur. Tapi segera dia mulai mendapat kesan bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dia merasa harus segera turun dari kereta, tapi setiap kali dia mencoba, dia diblokir. Terkadang jalan keluar dari tempat duduknya terhalang. Di lain waktu, kerumunan penumpang akan masuk tepat pada saat dia mencoba turun dari kereta, mencegahnya pergi sampai pintunya tertutup. Saat kereta semakin dekat ke perhentian terakhirnya, kepanikannya bertambah karena hari ini kereta ini tidak membawanya ke tempat kerja. Itu membawanya ke akhir jalan. SCP-342 adalah salah satu objek paling jinak yang diketahui oleh organisasi SCP dan juga salah satu yang paling sulit ditemukan. Itu karena tidak pernah menjadi objek yang sama dua kali. Ini adalah tiket untuk segala bentuk angkutan umum, biasanya berbentuk jenis yang paling dekat dengan tempat manifestasinya. Meskipun dalam sebagian besar waktu, itu muncul sebagai tiket kereta api ke hub terdekat yang ramai. Ini pertama kali ditemukan di Chicago pada tahun 1936, di mana kekuatannya yang mengerikan menjadi jelas. Tapi meskipun beberapa dekade telah berlalu, itu tidak berubah sama sekali. Karena SCP-342 adalah pemangsa dan salah satu yang berusaha keras untuk menjebak mangsanya. Ketika diambil oleh penumpang yang tidak curiga, itu akan muncul sebagai metode transportasi apapun yang paling mungkin digunakan orang tersebut. Tapi jika itu tetap pada seseorang untuk waktu yang lama tanpa digunakan, itu akan mulai berubah. Ketika tidak diamati secara langsung, itu biasanya disimpan di dompet atau saku. Itu akan berubah menjadi bentuk lain yang lebih mungkin untuk digunakan oleh orang yang memegangnya. Dan dalam bentuk ini tidak berbahaya, tapi tidak tetap seperti itu. Ketika itu divalidasi untuk transit dengan dicap, dirobek, diklip, atau diterima oleh kondektur atau supir dan dibuang, itu aktif. Dan orang malang yang memakainya untuk naik kendaraan telah terjerat dalam jaringnya. Begitu mereka naik dan tiket mereka diambil, mereka menjadi tidak dapat keluar dari kendaraan. Sepertinya hal-hal bersekongkol untuk menjaga mereka di kendaraan sampai akhir jalan di mana penumpang menghilang secara misterius. Tapi sebelum mereka pergi, keadaan menjadi aneh. Segera setelah naik, penumpang yang sial itu mendapati diri mereka tersiksa oleh serangkaian gejala yang aneh. Mereka mulai melihat langit lebih gelap dari biasanya dan mendengar hal-hal yang mengganggu. Pesan biasa dari kondektur menjadi pengancam. Mereka mulai melihat penumpang lain dan objek random sebagai ancaman dan menjadi takut pada karyawan manapun. Saat perjalanan berlanjut, mereka tenggelam dalam keputusasaan dan ketakutan karena mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dan mereka menjadi tidak mungkin untuk tenang. Akhir selalu sama, tapi apa yang dilakukan SCP-342 selanjutnya membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar. Tak lama setelah menyelesaikan siklus ini dan penumpang menghilang di udara, SCP-342 beregenerasi utuh sebagai tiket ke bentuk angkutan massal yang sama. Di lokasi terdekat hanya menunggu seseorang untuk mengambilnya dan memulai siklus lagi. Penelitian telah menunjukkan bahwa itu tidak dapat dibedakan dari tiket kereta api lainnya saat itu ada di luar, yang berarti bahwa jika itu meloloskan diri, hampir tidak mungkin untuk dilacak. Selama kelolosan di masa lalu, itu menyebabkan banyak orang hilang di sekitar wilayah New York City selama 6 bulan sebelum itu ditahan lagi. Begitu mereka menahannya, organisasi bertekad untuk mencari tahu rahasianya. Dengan tidak ada yang selamat untuk membicarakan pengalaman mereka, organisasi kembali pada sumber eksperimen mereka yang paling dapat diandalkan, anggota tingkat D. Tes dimulai dan tingkat D diberikan tiket untuk digunakan di bus lokal. Agen ditempatkan di setiap halte bus untuk mengamati tanpa ikut campur. Pada awalnya, tingkat D tampak tidak terpengaruh, tapi sering perjalanan menjadi jelas bahwa dia tahu ada yang tidak beres. Dia mondar-mandir di lorong, menatap keluar jendela dengan ngeri, dan akhirnya menggedor jendela dengan panik saat bus melaju menjauh dari perhentian terakhirnya. Pengemudi tampaknya tidak menyadari bahwa ada orang yang masih berada di dalam bus. Dan kemudian saat kabut aneh memenuhi bus yang mengaburkan pandangan para agen, dia menghilang. Penumpang yang berada di dalam bus diwawancarai, tapi sebagian besar tidak memperhatikan apapun. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa mual saat naik bus atau teralihkan. Beberapa mengatakan mereka merasa ada sesuatu yang salah, tapi tidak dapat diidentifikasinya. Namun, sepasang anak laki-laki melaporkan lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa tingkat D mencoba turun dari bus beberapa kali. Upayanya untuk membunyikan bel diabaikan, pintu ditutup sebelum dia keluar, dan dia akan didorong ke belakang barisan. Bahkan, ketika dia duduk di depan bus, dia tidak pernah bisa keluar. Ketika dihipnotis untuk mengungkap ingatan yang ditekan, salah satu anak laki-laki mengakui bahwa dia melihat penumpang mendorong tingkat D yang malang ke belakang dan diakhiri dengan berteriak seolah-olah bus menelannya pada akhirnya. Jelas bahwa untuk memahami SCP-342 sepenuhnya, organisasi perlu menyelidiki lebih lanjut. Tingkat D lainnya ditugaskan, kali ini untuk naik kereta bawah tanah menggunakan tiket terkutuk. Tapi dia tidak akan sendirian. Agen Stram akan menemaninya dan akan mencatat sepanjang perjalanan. Tingkat D tampak marah begitu dia naik, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Agen Stram dan tingkat D dipisahkan oleh sepasang
penjaga keamanan yang tampaknya khawatir bahwa mereka dan hanya mereka tidak akan terlalu dekat di kereta. Apakah tiket itu memanipulasi orang-orang di sekitarnya? Agen Stram bisa cukup dekat untuk mencatat pergerakan tingkat D dan mewawancarainya. Dan sepertinya tidak ada yang aneh terjadi pada tubuh pria itu. Tapi setelah tingkat D meminta untuk turun dari kereta dan ditolak, dia menjadi agresif, berayun di tiang dan bertingkah seperti monyet, yang menyebabkan agen Stram harus membuatnya pingsan dan memborgolnya ke tiang. Merasa bahwa dia telah mengumpulkan informasi yang cukup, agen Stram memutuskan untuk membatalkan misi dan mencoba membantu tingkat D keluar dari kereta. Tapi sekarang mendapati dirinya terhalang oleh kerumunan. Bahkan ketika dia mengangkat lencananya dan mengaku sebagai Marshal Amerika, dia diabaikan. Dia akan melaporkan kemudian bahwa dia ditarik ke belakang, tapi dia tidak berpikir itu adalah penumpang yang melakukannya. Agen Stram punya satu kartu terakhir untuk dimainkan. Dia memborgol dirinya ke tingkat D yang sekarang panik saat mereka mendekati stasiun lain. Saat dia berusaha keluar dari kereta, dia ditabrak oleh penumpang dan lencananya terlepas. Tapi ketika dia bertanya kepada mereka mengapa mereka bertindak seperti itu, mereka semua mengaku tidak tahu apa-apa. Jelas, mereka tidak akan bisa turun dari kereta. 4 agen lagi dikerahkan ke kereta untuk mengekstrak keduanya dan mereka ditemani oleh pemimpin seluruh proyek. Sudah waktunya bagi Dr. Gunster untuk melakukan pertemuan pertamanya dengan SCP-342. Kelompok agen SCP nyaris tidak mampu menghalangi kerumunan sampai salah satu menembakkan senjatanya ke udara. Mereka mampu mengevakuasi kereta bawah tanah dari semua penumpang lain dan menjaga tingkat D. Seorang anggota memerintahkan untuk menghentikan kereta, tapi sepertinya itu tidak mengerti. Kereta baru akhirnya berhenti ketika listrik padam. Pada titik ini, mereka mencoba mengekstrak tingkat D, tapi dia sepertinya terhalang untuk pergi oleh semacam dinding tak terlihat. Saat mereka mencoba untuk menghancurkan tembok di dekatnya dari luar, kereta bawah tanah tiba-tiba mulai lagi. Pintu menutup dan meninggalkan para agen dan Dr. Guster di belakang. SCP-342 tidak akan dihalangi. Para agen tidak dapat mengejar kereta sebelum berangkat dan mereka terpaksa berpacu ke perhentian berikutnya. Kerumunan memenuhi kereta dan ketika para agen dan dokter bisa naik, mereka tidak menemukan jejak tingkat D atau agen Stram. Diperkirakan keduanya hilang untuk selamanya. Tapi agen Stram ditemukan 8 km jauhnya, dengan ujung borgolnya masih terpasang, tapi ujung yang lain terpotong bersih, seolah-olah itu menghilang gitu saja bersama dengan pria di ujung yang lain. Hanya beberapa cipratan darah yang tersisa dari tingkat D yang malang. Organisasi sekarang tahu bahwa efek SCP-342 tidak dapat dihindari, tapi mereka tidak tahu persis apa yang terjadi pada korbannya. Agen Stram sangat terguncang oleh pertemuan itu, ingin mengetahui kebenaran dari apa yang dilakukan SCP-342 terhadap para korbannya. Dia mengajukan diri untuk menjadi subjek tes berikutnya dan tidak dapat dibujuk. Dia ditemani oleh 2 agen yang dekat dengannya bersama dengan Dr. Haber. Dalam apa yang dia tahu, kemungkinan akan menjadi perjalanan satu arah. Anehnya, dia tampak tenang dan ingin tahu ketika dia memulai perjalanan terakhirnya. Tidak berusaha untuk pergi dan bahkan menolak untuk mencoba keluar dari kereta ketika supervisornya menyuruhnya. Tapi Dr. Haber bersikeras dan saat itulah semua orang mengetahui seberapa jauh SCP-342 akan berusaha mencegah gangguan. Seorang pria tunawisma tiba-tiba menerjang ke depan dan menyerang Dr. Haber dengan kekuatan manusia super. Pria itu ditembak oleh Dr. Haber dan agen organisasi yang menunggu di pemerhatian berikutnya, memindahkan pria kesurupan dan dokter untuk perawatan medis bersama dengan semua orang di kereta. Setelah evakuasi, agen Erin memilih untuk tinggal berdua dengan agen Stram dan mereka mengambil langkah terakhir dari perjalanan aneh ini bersama-sama. Saat kereta terus berjalan, Erin mulai melihat halusinasi, termasuk bayangan aneh yang mengintai di sekitar penglihatannya. Stram tetap tenang bahkan saat penglihatannya semakin buruk. Dia melihat agen Erin berubah menjadi iblis dan kereta itu sendiri tampak seperti mencair. Tapi hal-hal akan menjadi lebih aneh. Itu adalah akhir jalan dan agen Erin merasakan pergerakan kereta berhenti, tapi agen Stram yakin kereta itu tetap berjalan. Dan tiba-tiba dia mulai bergerak menuju ke arah depan kereta dan masuk ke ruang kondektur yang tertutup, bergerak menembus logam padat. Hal terakhir yang dilihat oleh agen Erin adalah makhluk tak dikenal. Laba-laba raksasa membungkus agen Stram dan menariknya pergi. Tapi makhluk itu tahu itu tidak sendirian. Itu menoleh ke agen Erin dan menyuruhnya turun dari kereta. Agen Erin ditemukan di bagian belakang kereta dalam keadaan panik setelah dekat dengan sesuatu yang belum pernah dilihat dan diceritakan oleh siapapun. Ini memberi organisasi gagasan pertama yang jelas tentang apa yang sebenarnya mungkin dilakukan SCP-342. Sepertinya mereka yang memegang tiket dipaksa untuk melanjutkan perjalanan mereka di luar alam ini, di semacam kereta bayangan sampai mereka mencapai makhluk apapun yang menunggu mereka. Eksperimen lebih lanjut akan fokus pada mencari tahu persis bagaimana tiket itu bekerja dan apakah itu bisa diakali dengan cara apapun. Mereka menemukan bahwa tiket tidak aktif di bus pribadi, di mana subjek adalah satu-satunya penumpang. Tampaknya itu hanya berinteraksi dengan sistem transportasi nyata yang penuh dengan komuter.
Bahkan ketika penumpang yang tidak curiga ditambahkan dan pengemudi baru dipekerjakan, tiketnya tidak aktif. Meskipun pengemudi sering tampak bingung saat digunakan dalam percobaan ini. Tapi pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui peran apa yang dimainkan pengemudi dalam semua ini. Sulit untuk menemukan supir bus yang akan menyetujui persyaratan organisasi. Tapi seorang bernama Bucky Falsworth menandatangani untuk mengelola perjalanan yang dikutuk. Tingkat dia dengan tiket akan naik di tengah perjalanannya dan Falsworth kemudian akan digantikan oleh agen SCP yang akan menyelesaikan rute pengemudi. Tapi hal-hal menjadi sangat keliru. Alih-alih beralih di tempat yang tepat, Falsworth melanjutkan. Dia menjadi terobsesi dengan mengemudikan bus ke tujuannya tanpa berhenti, bahkan membunuh pejalan kaki dalam prosesnya, dan akhirnya harus ditembak oleh peluru penembak jitu. Setelah kejadian itu, beberapa mayat tidak pernah ditemukan, termasuk tingkat D yang malang yang digunakan sebagai subjek. Tidak terpengaruh dari hasil bencana itu, para agen akan mencoba eksperimen ini lagi, tapi kali ini dengan kereta bawah tanah. Akan ada banyak kereta api, beberapa di antaranya dikemudikan oleh agen organisasi yang bisa mengendalikan rute. Tapi selalu, subjek tes dengan tiket itu akan menemukan diri mereka di kereta yang tidak aman yang dikendarai oleh warga sipil. Efek yang sama yang berkomplot untuk menahan mereka di kereta berkonspirasi untuk membuat mereka naik. Dan tragisnya, dalam satu upaya untuk mengeluarkan subjek dari kereta, Dr. Haber ditangkap di pintu dan terbunuh ketika kepalanya membentur langkan batu. Setelah itu ditentukan bahwa eksperimen di masa depan terlalu berbahaya. Organisasi akhirnya selesai dengan SCP-342, tapi tiketnya belum selesai dengan mereka. Dr. Johannes Catherine adalah orang pertama yang menjadi korban kegigihan tiket itu. Subjek percobaan awal di mana dia merobek tiket tapi tidak pernah naik bus. Dia bertahan selama setahun dan mundur ke zona aman di tempat di mana dia mencatat pengalamannya. Dia dihantui dan terobsesi dengan pikiran tentang kereta api, mengembangkan rasa takut akan jalan, dan menghabiskan berminggu-minggu bekerja di kantornya untuk menghindari pulang. Perilakunya menjadi semakin tidak stabil dan setelah diberhentikan dari kantor dan menjadi tahanan rumah, dia diyakini menyelinap keluar dari rumahnya dan naik bus suatu pagi. Akhirnya menerima nasibnya dan membiarkan SCP-342 mengklaimnya. Tiket tersebut tidak digunakan sejak eksperimen dihentikan dan hanya dikeluarkan dari penyimpanan untuk pengarsipan oleh Dr. Gunster dan Dr. Clef. Mereka memeriksanya, mendiskusikan eksperimen yang gagal, dan kemudian pergi ke rencana malam mereka melihat musikal di teater terdekat. Semakin malam, Dr. Gunster tampak semakin terganggu. Sambil duduk di bar setelah pertunjukan, Dr. Gunster memberitahu Dr. Clef bahwa sudah waktunya dia pergi dan menyerahkan amplop kepada Dr. Clef sebelum naik taksi. Clef melihat ke dalam amplop dan dia melihat bahwa itu berisi 2 tiket yang sama untuk tempat duduk Dr. Gunster di teater. Saat Dr. Clef mendekati bar Randy dengan biaya tambahan $20, dia memeriksa amplop itu lagi dan menemukan bahwa tiket kedua telah berubah menjadi uang $20. Clef berlari kembali ke tempat di mana Dr. Gunster naik taksi. Namun, ilmuwan itu sudah pergi menyusuri gang yang berakhir di jalan buntu. Dr. Gunster tidak pernah terlihat lagi. Tiket telah menunjukkan kemampuan baru. Itu bisa menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat ini SCP-342 aman tertahan dan tidak menimbulkan risiko selama tidak digunakan. Itu disimpan dalam amplop dan dicepit di bagian dalam. Eksperimen dengan SCP-342 dilarang, tapi mengingat bahwa tiket untuk naik ini telah menunjukkan kemampuan unik untuk memaksa orang mengambil tindakan yang akan membawa mereka ke dalam perangkapnya, dan bahwa tiket itu telah berevolusi untuk mengambil bentuk baru, diperlukan kehati-hatian. Organisasi menyarankan siapapun yang mengambil tiket dalam angkutan umum untuk mengetahui dengan tepat dari mana tiket mereka berasal, atau mereka mungkin menemukan diri mereka melakukan perjalanan yang jauh lebih lama ke tempat yang tidak diketahui. Untuk objek biasa lainnya dengan keunikan yang meresahkan, tonton Fun Es Krim Hidup SCP-1386 atau tonton SCP-1337 Penumpang untuk Bahaya Lain yang mengintai dalam perjalanan.